Pembebasan WNI Sandra Abu Sayyaf terus dilakukan pemerintah Indonesia dan Filipina, dibantu oleh kelompok MNLF atau Moro National Liberation Front. Pemerintah tegaskan tidak ada uang tebusan dalam pembebasan Sandra. Namun sejauh mana upaya pemerintah mengantisipasi penculikan terhadap WNI? Kita akan berbincang dengan Pak Ahmad Dimyati atau Kusuma, anggota Komisi 1 DPR RI, dan Dia Udin, peneliti kajian statistik intelijen Universitas Indonesia. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini berdasarkan informasi dari Komisi 1 dari pemerintah. Benarkah tidak ada uang tebusan dalam pembebasan WNI ini? Negara ini kan lagi sulit. Kan? Dari sektor pendapatan saja sedang sulit. Oke. Maka ada tax amnesty. Jadi oleh sebab itu kalau tebusan saya rasa tidak. Tapi strategi pemerintah kan harus dilakukan. Baik diplomasi maupun ada pihak dari pengusaha yang mengirimkan batu bara ke Filipina tersebut. Kan bisa melakukan nego sehingga kas keuangan negara tidak bocor. Berarti dalam ini tidak ada. Kalau menurut saya tidak ada. Tidak ada ya? Karena harus dilaporkan dan harus ada budgetnya. Nah, Pak Diunin sendiri, menurut pembebasan WNI ini, apakah peran pemerintah atau MNLF yang lebih banyak? Yang pertama yang harus kita apresiasi itu adalah kerjasama antar negara. Oke. Kerjasama antar aparat keamanan, kemudian aparat intelijen antara Indonesia dan Filipina. Ya. Jadi ini adalah hasil buah kerja dari kerjasama yang apik antara kedua negara. Jadi soal apakah Indonesia bekerja sama dengan MNLF dan sebagainya itu adalah jejaring intelijen, jejaring aparat keamanan yang kemudian sama-sama melakukan negosiasi pembebasan terhadap Sandra. Nah, kemarin Komisi 1 sempat menggelar rapat tertutup dengan pemerintah. Lantas apa sih langkah konkret yang dilakukan untuk pembebasan ini? Sebetulnya begini, kami ini udah greget ya, di parlemen ini greget. Melihat kejadian-kejadian berulang-ulang gitu. Kalau ibarat keledai itu 2 kali masuk ke lubang yang sama. Yes. Padahal di dalam hal melindungi warga negara itu baik orang Indonesia yang penduduk di Indonesia maupun ada di luar, itu memang harus dilindungi sesuai dengan konstitusi kita. Maka oleh sebab itu kalau daerah itu rawan, misalnya daerah itu daerah tsunami, ya sudah mulai daerah situ sudah mulai dipasang, ada early warning system gitu. Nah oleh sebab itu untuk melewati jalur ke daerah-daerah atau ke negara-negara yang berbahaya buat warga negara, ya dilarang. Sudah mulai izin tidak boleh atau perlu pengawalan secara ketat. Betul. Jadi waskatnya betul-betul, pengawasan melekatnya harus terjadi sampai tujuan begitu. Tapi kalau tidak, kos mahal dan lain sebagainya, maka dengan sendirinya ya sudah dilarang. Kalau misalnya terjadi kejadian lagi, itu udah ilegal. Ilegal. Padahal pemerintah Filipina sudah memberikan lampu hijau untuk menggelar operasi militer lah, istilahnya seperti itu. Kenapa tidak dilakukan secara operasi militer? Sudah, tidak usah percaya lagi lah. Filipina sepertinya tidak sanggup mengamankan itu. Berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia ini TNI maupun Polri sanggup mengamankan wilayahnya. Kalau ada sesuatu seperti Filipina sudah habis. Seperti Abu Sayyaf. Abu Sayyaf itu kan tujuannya duit. Walaupun dia menggunakan organisasi keagamaan. Nah, saya berharap jangan disalahgunakan dan jangan disalahartikan begitu. Dianggap Muslim seperti ini, padahal tidak. Nah ini murni perampok, murni penyamun. Tujuannya adalah uang, tujuannya adalah harta benda ya. Tebusan begitu. Nah sampai sejauh ini kasusnya terus berlarut-larut ya, akan terus ada sandera WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah negosiasi soal tebusan yang dilakukan oleh pemerintah kurang berjalan dengan baik? Saya tidak yakin pemerintah melakukan negosiasi soal tebusan. Jadi? Ya karena tegas ya, pemerintah kita tegas bahwa terhadap kelompok teror itu nggak ada negosiasi soal tebusan. Pendekatannya adalah pendekatan hard approach atau pendekatan soft approach dalam bentuk kain. Gitu. Nah seperti dikatakan tadi Pak Dimyati bahwa kedepannya harusnya ada semacam travel warning dalam suatu zonasi tertentu yang dianggap berbahaya sehingga jangan sampai terulang lagi penyanderaan, penangkapan terhadap warga kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diperhatikan bahwa Filipina sebenarnya nggak pernah
mengeluarkan pernyataan kita bisa masuk ke wilayah perairan mereka untuk melakukan operasi militer tanpa didampingi oleh Filipina sendiri. Jadi kalaupun ada operasi militer di wilayah perairan Filipina itu harus bersama dengan Filipina. Begitu juga saya kira seperti kita sebagai negara berdaulat tidak mungkin membiarkan negara lain masuk melakukan operasi macam-macam ke daerah kita. Saya kira seperti itu. Tapi jujur ya, tidak mungkin terjadilah operasi militer yang ada. Karena konstitusi Filipina melarang itu. Sama dengan di kita, tidak boleh negara luar melakukan operasi militer di kita. Karena konstitusi kita melarang itu. Nah, maka oleh sebab itu yang harus dilakukan adalah diplomasi. Hanya itu pemerintah. Masalah mengeluarkan uang dari kanan dan kiri, yang penting jangan mengganggu keuangan negara. Kas negara aman. Karena kas negara ini sedang berkurang. Daerah-daerah dipotong, KL dipotong, masa mau ngeluarin biaya yang tak terduga ini, force majeure lah. Lebih baik uang tersebut untuk penambahan amunisi ya, untuk alutsista dari pemerintah sendiri. Baik, ada sekitar 6 sandera lagi yang ditahan oleh Abu Sayyaf. Lantas seperti apa proses pembebasan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah ini? Ya saya sih berharap ya pemerintah itu adalah terus melakukan diplomasi. Di sana ada Menteri Luar Negeri, ada Menteri Pertahanan, ada Menko Polhukam, dan juga ada Menkumham. Jadi saya berharap betul-betul pemerintah melakukan diplomasi yang baik dengan pemerintah Filipina. Melakukan pendekatan-pendekatan, baik pendekatan secara G2G maupun P2P begitu. Jadi government to government atau personal to personal. Nah ini yang harus dilakukan supaya ini kan pemerintah Filipina membiarkan Abu Sayyaf berkeliaran, Abu Sayyaf melakukan hal seperti ini. Sepertinya tidak sanggup pemerintah Filipina. Nah oleh sebab itu pemerintah Indonesia melarang warga negaranya kunjungan ke Filipina itu. Jadi harus melakukan tekanan-tekanan seperti itu. Menarik. Tadi mengatakan bahwa pemerintah Filipina tidak sanggup, padahal kemarin sempat melakukan operasi militer ya. Ini riskan nggak bagi WNI sendiri yang sedang disandra? Ya, yang terjadi kemudian karena operasi militer ini besar-besaran dan sebenarnya membuat kekuatan kelompok Abu Sayyaf juga menjadi melemah. Yang terjadi kemudian terhadap sandra adalah nggak ada lagi tempat yang satu. Sandra tersebar. Jadi kemungkinan untuk melacak sandra itu bisa menjadi lebih rumit dan lebih sulit. Jadi memang operasi intelijen, kemudian operasi aparat keamanan harus lebih intens lagi. Karena tersebarnya pasukan Abu Sayyaf. Yang perlu diingat bahwa kelompok-kelompok Abu Sayyaf ini bisa terdiri dari banyak grup-grup kecil. Dan itu bisa melakukan inisiatif sendiri, tanpa harus ada komando. Jadi yang terjadi adalah grup-grup mampu melakukan serangan atau mampu melakukan teror dengan inisiatif pimpinan-pimpinan kecil yang ada di sana. Nah, gimana menanggapi hal ini dengan operasi militer yang dilakukan oleh militer Filipina, apalagi hari ini menjadi batas terakhir ya, 20 September sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Ya, saya sih berharap apa yang dilakukan Filipina ini berjalan baik, mengamankan kedaulatan negaranya dari perompak-perompak tersebut sehingga tidak mengganggu hubungan internasional. Nah, saya berharap kepada pemerintah Filipina ini betul-betul pos lah, betul-betul melakukan sebuah kesigapan dan penekanan terhadap Abu Sayyaf. Kalau perlu ya bombastis lah lakukan terhadap Abu Sayyaf CS tersebut. Nah, permasalahan yang ada ini kan di lingkungan-lingkungan masyarakat yang ada. Filipina sepertinya awalnya membiarkan tadi. Nah sekarang kita berharap hubungan baik Indonesia dengan Filipina itu dibicarakan G2G tadi, sehingga yang terjadi adalah agar warga negara Indonesia itu terselamatkan. Sekarang ada 6, 1 insya Allah akan dibebaskan. Rencana seperti itu, yang namanya Pak Herman itu. Jadi saya berharap semua warga negara Indonesia itu harus dilindungi. Maka pemerintah berkewajiban menurut pasal 28 konstitusi kita, hak asasi manusia, tanggung jawabnya di pemerintah paling berat. Begitu. Nah, untuk mengantisipasi adanya penculikan lagi terhadap WNI yang ada di perairan Filipina, apa strategi yang akan dilakukan ke depannya? Saya sih berharap sudahlah di land saja, tidak boleh lagi orang Indonesia melalui jalur tersebut, dan jalur tersebut sudah di land merah begitu, tidak boleh lagi mereka ke sana dengan alasan apapun, mau membawa batu bara, karena batu bara itu kan diperlukan oleh Filipina dari Indonesia, tapi
mengganggu dan juga hajat hidupnya tadi begitu, hajat hidup orang tersebut warga negara Indonesia, sehingga mengganggu Indonesia sendiri, pemerintah terbebani, negara terbebani. Jadi saya sih berharap sudah mulai pemerintah menjaga itu, mengkat-kat yang tidak perlu ya sudah tidak dilakukan lagi sampai dengan negara tersebut atau daerah tersebut aman, teritorial. Sebetulnya kan ini ada tiga teritorial, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Zona tersebut sudah jangan dilewati, karena zona tersebut zona berbahaya. Kalau ibarat perairan itu ada buayanya, jangan dilewati dong, ada buaya, jangan coba-coba begitu. Berarti perairan itu masih belum aman istilahnya Kalau ya? menurut saya belum aman, sampai betul-betul aman. Kalau mau melewati itu dan memang harta benda yang dibawa lebih mahal dibandingkan pengamanan, ya so what gitu, silakan saja jalan. Berarti, jadi kalau menurut saya, kalau mau ya waskat. Harus betul-betul dikawal secara ketat oleh marinir, oleh Angkatan Laut kita, sampai tujuan, sampai balik lagi. Tinggal adu kuat saja antara kelompok Abu Sayyaf dengan kelompok keamanan. Nah buktinya yang terjadi, ini kan kemungkinan kalau dikawal hanya satu kapal. Atau dua kapal. Ini yang TNI Filipina, ya tentaranya Filipina begitu, dia menyerang kelompok Abu Sayyaf saja kedodoran. Nah ini yang jadi problem gitu. Saya sih berharap sudah stop dulu sampai daerah tersebut aman. Berarti menurut pandangan Anda, apakah kelompok Abu Sayyaf ini semakin kuat atau justru melemah dengan adanya operasi militer kemarin? Seharusnya dia melemah. Seharusnya melemah? Iya. Ada ratusan udah yang terbunuh setelah operasi militer. Dan harapan saya sebenarnya, Asia ini membentuk membentuk kerjasama operasi militer bersama. Karena Abu Sayyaf ini kan bisa kita anggap sebagai ancaman kawasan dan ancaman regional. Nah, ASEAN harus turun tangan. Kalaupun tidak bisa, ASEAN tidak menemukan konsensus, boleh dibentuk coalition of the willing. Coalition of the willing adalah membentuk satu operasi gabungan militer bersama bagi negara-negara yang mau. Nah, sekarang sudah ada goodwill dari Malaysia, Indonesia, dan Filipina, dan itu menurut saya udah terjadi kesepakatan untuk melakukan joint patrol di wilayah perairan yang dianggap berbahaya. Nah, menurutku ini bisa ditingkatkan menjadi operasi militer untuk menghilangkan ancaman Abu Sayyaf yang menurut saya memang udah menjadi ancaman ASEAN, menjadi ancaman regional dan kawasan. Baik, terima kasih Pak Dimyati dan Diyaudin atas komentarnya. Kita doakan juga nanti tenggang waktu hari ini pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat bisa menjadi kabar baik bagi Indonesia ya tentunya, dan tentu saja diplomasi terus dilakukan di Indonesia selain bilateral antar negara. Pengawalan ketat juga perlu dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi warga negara Indonesia yang dari perairan Filipina. Baik, informasi dari dunia ekonomi dan bisnis kami hadirkan saat lagi, tetap bersama kami di Indonesia Pro News.